Selamat pagi, sahabat lansia. Saya Dr. Sinta Wulandari, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah lama Anda pendam dalam hati. Pertanyaan yang mungkin tidak pernah Anda tanyakan, bahkan kepada dokter pribadi Anda. Apakah masturbasi setiap hari berbahaya bagi prostat Anda, atau justru bisa mencegah kanker prostat seperti yang banyak beredar di internet? Mari kita bahas tuntas hari ini, tanpa tabu, tanpa malu-malu. Jadi, jawabannya adalah tidak berbahaya, bahkan bisa bermanfaat kalau dilakukan dengan cara yang tepat. Tapi tunggu dulu, ada detailnya yang perlu Anda pahami, karena bukan berarti Anda bisa melakukannya tanpa memperhatikan kondisi tubuh Anda sendiri. Baik, sebelum kita lanjut lebih dalam, perkenalkan, saya Dr. Sinta Wulandari. Saya sudah lebih dari 25 tahun menangani masalah kesehatan pria, khususnya kesehatan prostat dan kesehatan seksual. Saya telah menangani ribuan pasien, dari yang berusia 30-an hingga 80-an tahun. Dan percayalah, pertanyaan tentang masturbasi dan prostat ini adalah salah satu yang paling sering ditanyakan, tapi paling jarang dibicarakan secara terbuka. Kenapa saya buat video ini? Karena terlalu banyak mitos yang beredar, terlalu banyak informasi yang salah. Dan yang paling berbahaya, terlalu banyak pria yang diam saja, tidak berani bertanya, sampai akhirnya mengalami masalah serius di prostat mereka. Sekarang, mari kita mulai dari dasar. Apa itu prostat? Prostat adalah kelenjar kecil seukuran kacang kenari yang terletak tepat di bawah kandung kemih Anda. Kelenjar ini mengelilingi uretra, yaitu saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Fungsi utama prostat adalah memproduksi cairan yang menjadi bagian dari air mani. Cairan ini melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Nah, masalahnya, prostat ini sangat sensitif terhadap perubahan hormonal, terutama testosteron dan DHT. Seiring bertambahnya usia, prostat cenderung membesar. Ini yang kita sebut BPH atau benign prostatic hyperplasia. Kondisi ini sangat umum terjadi pada pria di atas 50 tahun. Sekitar 50% pria berusia 50-an tahun mengalami BPH, dan angka ini meningkat hingga 90% pada pria berusia 80-an tahun. Sekarang, kembali ke pertanyaan utama kita, bagaimana masturbasi mempengaruhi prostat? Sebenarnya, penelitian medis menunjukkan bahwa ejakulasi yang teratur, entah melalui hubungan seksual atau masturbasi, justru bisa membantu menjaga kesehatan prostat. Kenapa? Karena ejakulasi membantu mengeluarkan cairan prostat yang sudah lama mengendap. Bayangkan, seperti membersihkan saluran air yang tersumbat. Kalau tidak pernah dibersihkan, kotoran akan menumpuk dan menyebabkan masalah. Beberapa penelitian, termasuk yang dilakukan di Harvard, menunjukkan bahwa pria yang ejakulasi 21 kali atau lebih per bulan memiliki risiko lebih rendah terkena kanker prostat dibandingkan mereka yang ejakulasi hanya 4,7 kali per bulan. Ini bukan berarti Anda harus memaksakan diri ya, sahabat lansia. Ini hanya menunjukkan bahwa aktivitas seksual yang sehat tidak berbahaya, bahkan bisa bermanfaat, tapi ada yang perlu Anda perhatikan. Ini penting sekali. Pertama, masturbasi yang berlebihan bisa menyebabkan iritasi pada prostat, terutama kalau dilakukan dengan cara yang kasar atau terlalu sering dalam waktu singkat. Saya pernah menangani pasien, sebut saja Pak Budi, 58 tahun, dari Surabaya. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan nyeri saat buang air kecil, terasa panas di area panggul, dan sering kebelet pipis tapi hanya keluar sedikit. Setelah diperiksa, ternyata beliau mengalami prostatitis, yaitu peradangan pada prostat. Setelah saya tanya lebih lanjut, ternyata beliau masturbasi hampir 3,4 kali sehari setelah berpisah dengan istrinya. Frekuensi yang terlalu tinggi ini menyebabkan trauma pada prostat dan uretra. Kedua, cara melakukan masturbasi juga penting. Kalau Anda menggunakan benda-benda yang tidak steril atau melakukan dengan cara yang tidak sehat, ini bisa menyebabkan infeksi. Saya tahu ini mungkin terdengar memalukan untuk dibahas, tapi sebagai dokter, saya harus jujur, banyak kasus infeksi prostat yang saya tangani berawal dari praktik yang tidak higienis. Ketiga, kondisi mental dan emosional juga berpengaruh. Masturbasi yang dilakukan karena kecanduan atau kompulsif bisa menjadi masalah. Bukan karena masturbasi itu sendiri berbahaya, tapi karena kecanduan terhadap apapun pasti tidak sehat.
sama seperti makan, minum, atau aktivitas lainnya. Kalau sudah sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, atau pekerjaan, itu tandanya sudah tidak sehat lagi. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa mitos yang paling sering saya dengar dari pasien-pasien saya. Mitos pertama, masturbasi bisa menyebabkan kanker prostat. Ini salah besar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penelitian justru menunjukkan sebaliknya, ejakulasi yang teratur bisa membantu mengurangi risiko kanker prostat. Tapi ingat, bukan berarti masturbasi adalah obat pencegah kanker prostat ya. Kesehatan prostat itu dipengaruhi banyak faktor, pola makan, olahraga, genetik, dan gaya hidup secara keseluruhan. Mitos kedua, masturbasi bisa membuat lemah dan menurunkan stamina. Ini juga tidak benar. Masturbasi tidak menguras energi Anda secara signifikan. Yang membuat Anda merasa lelah adalah perasaan bersalah atau malu yang muncul setelahnya, bukan aktivitas fisiknya. Kalau Anda merasa masturbasi itu wajar dan sehat, Anda tidak akan merasa lemas atau kehilangan stamina. Mitos ketiga, pria tua tidak boleh masturbasi. Ini yang paling sering saya dengar dari pasien-pasien lansia saya. Mereka merasa bahwa di usia mereka yang sudah 60-70 tahun ke atas, masturbasi itu tidak pantas atau bahkan berbahaya, padahal selama Anda masih mampu dan tidak mengalami masalah kesehatan yang serius, masturbasi tetap aman dilakukan. Bahkan, bisa membantu menjaga fungsi seksual Anda tetap aktif. Sekarang, mari kita bahas kondisi-kondisi prostat yang perlu Anda waspadai. Kondisi pertama, prostatitis. Ini adalah peradangan pada prostat yang bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau faktor non-infeksi. Gejalanya antara lain nyeri saat buang air kecil, nyeri di area panggul, demam, dan sering buang air kecil tapi hanya sedikit. Kalau Anda mengalami gejala-gejala ini, segera periksa ke dokter. Jangan dibiarkan, karena prostatitis yang tidak diobati bisa menjadi kronis dan lebih sulit disembuhkan. Kondisi kedua, BPH atau pembesaran prostat jinak. Ini sangat umum terjadi pada pria di atas 50 tahun. Gejalanya mirip dengan prostatitis, sering buang air kecil, terutama di malam hari, aliran urin lemah, terasa tidak tuntas saat buang air kecil. BPH tidak berbahaya kalau ditangani dengan baik, tapi kalau dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi seperti infeksi saluran kemih atau bahkan kerusakan ginjal. Kondisi ketiga, kanker prostat. Ini yang paling ditakuti oleh banyak pria. Kanker prostat adalah salah satu jenis kanker paling umum pada pria, terutama di atas usia 65 tahun. Masalahnya, kanker prostat di tahap awal biasanya tidak menimbulkan gejala. Itulah kenapa pemeriksaan rutin sangat penting. Kalau terdeteksi dini, kanker prostat bisa diobati dengan efektif. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan prostat Anda? Pertama, pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti tomat, brokoli, kacang-kacangan, dan ikan berlemak seperti salmon. Hindari makanan yang terlalu banyak lemak jenuh dan daging merah, kurangi konsumsi gula dan makanan olahan. Kedua, olahraga teratur. Aktivitas fisik membantu menjaga berat badan ideal dan meningkatkan sirkulasi darah, termasuk ke area prostat. Anda tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki 30 menit setiap hari sudah cukup bermanfaat. Ketiga, jaga berat badan ideal. Obesitas meningkatkan risiko berbagai masalah prostat, termasuk BPH dan kanker prostat. Keempat, hindari merokok dan batasi konsumsi alkohol. Kedua hal ini sudah terbukti meningkatkan risiko berbagai jenis kanker, termasuk kanker prostat. Kelima, kelola stres dengan baik. Stres kronis bisa mempengaruhi sistem hormonal Anda, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi kesehatan prostat. Keenam, dan ini yang paling penting, lakukan pemeriksaan rutin. Pria di atas 50 tahun atau di atas 40 tahun kalau ada riwayat keluarga dengan kanker prostat, sebaiknya melakukan pemeriksaan PSA dan pemeriksaan colok dubur secara rutin. Saya tahu banyak yang merasa tidak nyaman dengan pemeriksaan colok dubur, tapi percayalah, ini adalah cara paling efektif untuk mendeteksi masalah prostat sejak dini. Saya pernah menangani Pak Ahmad, 65 tahun, dari Jakarta. Beliau datang ke saya bukan karena ada keluhan, tapi karena istrinya yang memaksa untuk pemeriksaan rutin. Saat diperiksa, saya menemukan ada benjolan di prostatnya.
Setelah biopsi, ternyata itu kanker prostat stadium awal. Karena terdeteksi dini, Pak Ahmad bisa diobati dengan efektif. Sekarang, 5 tahun kemudian, beliau masih sehat dan aktif. Kalau beliau tidak melakukan pemeriksaan rutin, mungkin kanker itu baru terdeteksi saat sudah stadium lanjut dan lebih sulit diobati. Sekarang, kembali ke topik masturbasi, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul. Pertanyaan pertama, Dok, berapa kali frekuensi masturbasi yang aman? Tidak ada angka pasti yang bisa saya berikan, sahabat lansia. Setiap orang berbeda. Yang penting, aktivitas itu tidak mengganggu kehidupan Anda, tidak menyebabkan nyeri atau ketidaknyamanan, dan dilakukan dengan cara yang sehat dan higienis. Kalau Anda merasa nyaman dengan frekuensi 2,3 kali seminggu, yaitu bagus. Kalau Anda merasa lebih nyaman dengan frekuensi lebih sering atau lebih jarang, itu juga tidak masalah selama tidak ada keluhan. Pertanyaan kedua, Dok, saya sudah tidak punya pasangan, apakah masturbasi itu wajar? Tentu saja wajar. Masturbasi adalah cara yang sehat untuk melepaskan kebutuhan seksual Anda, terutama kalau Anda tidak punya pasangan. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang penting, dilakukan dengan cara yang sehat dan tidak sampai menjadi kecanduan. Pertanyaan ketiga, Dok, saya merasa libido saya menurun, apa yang harus saya lakukan? Penurunan libido di usia lanjut itu wajar terjadi karena kadar testosteron yang menurun. Tapi, kalau penurunannya drastis atau disertai gejala lain seperti kelelahan ekstrem, depresi, atau masalah ereksi, sebaiknya Anda periksa ke dokter. Mungkin ada masalah hormon atau kesehatan lain yang perlu ditangani. Pertanyaan keempat, Dok, saya pernah operasi prostat, apakah saya masih bisa masturbasi? Tergantung jenis operasinya. Kalau Anda menjalani operasi pengangkatan prostat total karena kanker, mungkin Anda akan mengalami perubahan fungsi seksual. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa masturbasi sama sekali. Diskusikan dengan dokter Anda tentang kemampuan fungsi seksual pasca operasi. Kalau operasinya hanya untuk BPH, biasanya fungsi seksual masih bisa dipertahankan. Saya juga ingin membahas tentang aspek psikologis dan sosial dari masturbasi, terutama di masyarakat Indonesia. Di budaya kita, topik seksualitas, apalagi masturbasi, masih dianggap tabu. Banyak pria yang merasa bersalah atau malu setelah masturbasi karena ajaran agama atau norma sosial yang mereka pahami. Saya tidak akan membahas aspek agama di sini karena itu bukan bidang saya. Tapi sebagai dokter, saya bisa mengatakan bahwa perasaan bersalah dan malu yang berlebihan justru bisa menimbulkan masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi. Kalau Anda merasa konflik antara kebutuhan biologis dan nilai-nilai yang Anda anut, saya sarankan untuk berkonsultasi dengan konselor atau psikolog yang bisa membantu Anda menemukan keseimbangan. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saya juga ingin menekankan pentingnya komunikasi, terutama kalau Anda punya pasangan. Banyak pasangan yang merasa terancam atau tidak cukup kalau pasangannya masturbasi. Padahal, masturbasi dan hubungan seksual dengan pasangan itu bukan hal yang saling meniadakan. Keduanya bisa berjalan berdampingan. Yang penting adalah komunikasi yang terbuka dan saling pengertian. Sekarang, mari kita bahas tanda-tanda bahaya yang harus Anda waspadai. Kalau Anda mengalami salah satu dari gejala berikut, segera periksa ke dokter. 1. Nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil. Ini bisa menjadi tanda infeksi saluran kemih atau prostatitis. 2. Darah dalam urine atau air mani. Ini bisa menjadi tanda infeksi, batu ginjal, atau bahkan kanker. 3. Nyeri di area panggul, punggung bawah, atau area antara testis dan anus. Ini bisa menjadi tanda prostatitis atau masalah prostat lainnya. 4. Kesulitan buang air kecil atau aliran urine yang sangat lemah. Ini bisa menjadi tanda BPH yang sudah parah. 5. Sering buang air kecil di malam hari, lebih dari 2,3 kali. Ini juga bisa menjadi tanda BPH. 6. Merasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Ini adalah gejala klasik BPH. 7. Penurunan fungsi ereksi yang drastis dan tiba-tiba. Ini bisa menjadi tanda masalah hormonal atau masalah pembuluh darah. Jangan pernah mengabaikan gejala-gejala ini, sahabat lansia. Semakin cepat terdeteksi, semakin mudah diobati. Saya juga ingin berbagi beberapa tips praktis untuk Anda yang ingin menjaga kesehatan prostat. Tips pertama,
Minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas sehari, tapi hindari minum terlalu banyak menjelang tidur untuk mengurangi frekuensi bangun malam untuk buang air kecil. Tips kedua, batasi konsumsi kafein dan alkohol, terutama di malam hari. Keduanya bisa mengiritasi kandung kemih dan membuat Anda lebih sering buang air kecil. Tips ketiga, jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Kalau sudah terasa ingin buang air kecil, segeralah ke toilet. Menahan terlalu lama bisa melemahkan otot kandung kemih. Tips keempat, lakukan senam kegel. Ini adalah latihan untuk menguatkan otot dasar panggul. Caranya, kontraksikan otot yang Anda gunakan untuk menghentikan aliran urine, tahan 5 detik, lalu lepaskan. Lakukan 10,15 kali, 3 kali sehari. Tips kelima, hindari duduk terlalu lama. Kalau pekerjaan Anda mengharuskan duduk seharian, usahakan untuk berdiri dan berjalan sebentar setiap 1,2 jam sekali. Tips keenam, konsumsi suplemen seperti saw palmetto atau zinc kalau dokter Anda merekomendasikannya. Tapi jangan konsumsi suplemen sembarangan tanpa konsultasi dengan dokter. Tips ketujuh, jaga kehangatan area panggul. Hindari duduk di tempat yang terlalu dingin dalam waktu lama. Kalau perlu, gunakan bantal atau alas yang hangat. Sekarang, saya ingin menutup video ini dengan pesan penting. Kesehatan prostat Anda adalah bagian penting dari kesehatan Anda secara keseluruhan. Jangan pernah malu atau takut untuk membicarakan masalah ini dengan dokter. Percayalah, kami dokter sudah terbiasa menangani masalah-masalah ini. Tidak ada yang perlu Anda malu-malukan. Masturbasi, kalau dilakukan dengan cara yang sehat, tidak berbahaya bagi prostat Anda, bahkan bisa bermanfaat. Yang penting adalah Anda melakukannya dengan bijak, tidak berlebihan, dan memperhatikan kondisi tubuh Anda sendiri. Jangan percaya mitos-mitos yang tidak berdasar. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Kalau ragu, tanyakan kepada dokter Anda, dan yang paling penting, lakukan pemeriksaan rutin. Deteksi dini adalah kunci untuk mencegah masalah prostat yang serius. Saya, Dr. Sinta Wulandari, sudah menemani Anda selama lebih dari 25 tahun dalam perjalanan kesehatan. Saya ada di sini untuk Anda, sahabat lansia. Kalau Anda punya pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Saya akan usahakan untuk menjawab sebanyak mungkin. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau video ini bermanfaat untuk Anda. Share kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Banyak pria di luar sana yang diam saja karena malu, padahal mereka membutuhkan informasi yang benar. Dan ingat, kesehatan Anda bukan hanya tentang satu organ atau satu kebiasaan. Kesehatan Anda adalah tentang keseluruhan diri Anda, tubuh, pikiran, emosi, dan hubungan sosial Anda. Mari kita putuskan keheningan, mari kita tinggalkan rasa malu, mari kita mulai berbicara tentang kesehatan kita dengan bangga dan penuh tanggung jawab. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat lansia. Tetap sehat, tetap kuat, dan jangan lupa untuk selalu menjaga diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.